Kalau saya Pak, setiap hari tuh hobi, saya selalu ke supermarket atau ke minimarket segala macam. Itu Pak, ada harga naik aja saya tahu Pak. Ada harga naik, itu ada di raknya mana, pergerakan raknya seperti apa, itu saya tahu. Nomor kwitansinya tadi pagi saya belanja berapa, nomor saya malam belanja berapa, naik berapa, saya ngecek Pak. Saya kalau ke mall, itu ada counter untuk kayak minuman Pak, itu nomor antrian udah berapa, saya cek Pak. Saya orang yang selalu ngelihat data. Jadi ketika saya jalan-jalan, itu bukan cuma sekedar have fun, tapi itu sekaligus untuk saya market research sebenarnya Pak. Gitu. Luar biasa ya. Apakah ada kesalahan tesis saya? Ya saya harus keluar, nggak boleh terlalu cinta juga dengan suatu saham, gitu Pak. Ya yang berikutnya ya tadi Pak, istilahnya ternyata valuasinya ternyata dihargain nggak masuk akal, ya saya harus rasional Pak. Yang ketiga, ternyata mungkin ada opportunity lain yang lebih menarik. Kalau orang di saham tuh jangan pernah percaya, misalkan saya ngomong ke Pak Mashirom, Pak, saham ini bagus. Terus Pak Mashirom bilang, oh iya bagus, tapi saya nggak punya uang. Bullshit Pak, itu namanya Pak. Itu artinya bukan nggak punya uang, cuma Bapak nggak believe aja. Karena kalau believe kan Bapak bisa jual saham yang lain untuk beli suatu saham yang lebih menarik gitu Pak. Jadi apakah ada pilihan yang lebih menarik? Itu sih Pak kalau prinsip saya untuk menjual. 3 itu. Setelah pindah jadi value investor nih, pernah rugi nggak? Ya pasti pernah Pak. Gini Pak, market itu lucu tapi kejam Pak buat saya. Jadi semakin kita punya nama di pasar saham, semakin banyak juga orang yang deketin ke kita Pak. Nah jadi kalau teman-teman udah seneng tuh mendengar kayak apa, wih kata bandar harga saham mau jadi sekian, wah kata emiten harga saham mau jadi sekian, aduh itu udah makanan zaman dulu saya sehari-hari Pak, gitu. Jadi namanya orang kan ada faktor greedy ya Pak ya. Ketika kayak gitu mendengar kayak gitu, apakah saya sebagai manusia tidak tergoda juga? Tergoda. Dulu tergoda Pak, dulu Pak, tergoda, ya, dimakan banyak juga sih Pak untuk hal-hal seperti itu. Jadi ya itu ada pernah. Dan kesalahan investasi juga saya juga pernah lakukan juga, kesalahan tesis tentu juga pernah Pak itu. Jadi tentu nggak bisa memungkiri kalau Warren Buffett aja bisa salah, apalagi saya Pak. Gitu. Pak Tauhil, kadang kita itu susah loh kalau apa namanya lihat udah hijau gitu untuk tempting gitu, tergoda untuk merealisasikan keuntungan gitu. Gimana cara untuk menahan diri untuk tidak taking profit kecepatan gitu. Meskipun kita punya tesis ya, disiplin itu kan nggak mudah. Kalau saya Pak, saya sih selalu bilang bahwa saya tuh investor tapi ada nakal-nakalnya dikit. Cuma poinnya gini Pak, kita selalu lihat Pak, target value yang sebenarnya itu berapa. Kalau target value-nya misalkan saya bilang Pak, masih jauh banget, ngapain saya jual Pak? Nyari barangnya susahnya setengah mati Pak. Ngapain saya jual? Ya kan? Tapi satu sisi, ya sebenarnya nunggu itu kan nggak enak ya Pak ya. Nunggu itu tuh nggak enak, nggak ada kerjaan segala macam. Ya adalah transaksi-transaksi yang nakal-nakal segala macam. Ya itu trading ada. Trading ada. Kecil ya. Ya, tapi itu cuman untuk ya membiayai hidup lah Pak, bukan menjadi kaya. Kalau untuk saya ya Pak ya, itu cuma untuk kita menang yuk makan gitu, kita menang untuk bayar tagihan ini, ya, itu masih ada lah Pak. Itu nggak bisa dipungkirin, saya nggak munafik, saya ada lakukan untuk trading seperti itu. Saya hidup di market Pak, itu ya seperti itu Pak. Cuman ya kita lihat kalau upside-nya masih jauh, kenapa harus terburu-buru Pak? Itu. Kan kita pegang satu emiten ya, atau satu sektor. Kemudian sama ya contohnya Pak Tauhil, di tahun 2021 ya, itu kan saham-saham bank digital waktu itu. Terus ada setelah tahun selanjutnya saham-saham batubara terbang gitu kan. Sementara pegangan Pak Tauhil kan bukan saham-saham bank digital dan batubara waktu itu batubara banyak. Batubara heavy saya, 2020-2021 heavy. Dulu mungkin emiten yang ini masih sekitar 30-40%, batubara mungkin 60 waktu itu Pak. Itu habis itu dorong. Terus tahun lalu saham-saham konglo gitu, wah bisa naik sekian puluh kali. Sementara emiten Pak Tauhil ya paling cuma berapa? Cuma berapa puluh persen gitu. Itu gimana perasaannya? Perasaan biasa aja sih Pak sebenarnya. Karena gini Pak, kalau kita selalu bandingkan kinerja kita dengan orang lain Pak, ya.
itu cuma akan stres sih Pak sebenarnya. Jadi saya tuh selalu gini Pak, saya tuh punya table Pak dulu. Saya punya table namanya compounding Pak istilahnya. Aset saya tahun ini berapa gitu ya Pak ya. Anggap kalau saya bisa tumbuhkan return 20% deh Pak. Maka aset saya jadi berapa. Saya tarik Pak untuk di jangka panjang. Udah cukup kok Pak untuk saya sampai mati nyaman gitu Pak ceritanya. Jadi kalau emang saya udah cukup dengan asumsi itu, lalu kenapa saya harus membandingkan dengan orang lain? Membandingkan dengan orang lain sih Pak sebenarnya. Saya misalkan harus 200% setahun. Ya terus kenapa? Hidup saya juga sama-sama aja Pak. Kayak gini saya udah oke kok gitu. Jadi buat apa untuk perbandingan? Tapi gimana kalau saya ikutin orang lain? Ternyata saya harus kembali jadi miskin Pak. Orang kan selalu bayangin untuk jadi kayanya dengan cepat Pak. Tapi orang lupa loh, dia juga bisa miskin dengan cepat kalau salah Pak. Jadi saya harus selalu stay konsisten dengan karakter saya di dalam dunia investasi. Dan ya saya sih oke-oke aja dan saya senang kok dengan teman-teman yang meraih profit dengan luar biasa. Ikut happy. Tapi ya itu bukan game saya aja Pak. Gitu sih. Kalau Pak Tobel tiap hari liatin market? Ya kalau nggak ada meeting, nggak ada apa, ketemu orang sih selalu ngeliatin sih Pak. Gitu. Selalu mantau harga sahamnya nggak? Yang di Porto? Enggak ya. Cuman ya saya selalu, makanya kan saya selalu ada kayak masukin transaksi lah Pak, bid atau apa segala macam ya tinggal dilihat dapat atau enggak ya. Kayak lagi podcast ya saya juga udah ada transaksi, kalau dapat enggak ya enggak Pak, simple. Kalau ternyata minus RDN-nya tinggal nanti cari uang isi Pak gitu. Asik sekali nih. Gini Pak Tobel, kalau saya investor yang baru masuk pasar saham gitu, punya duit taruhlah 10 juta, gimana baiknya saya taruh di mana? Oke. Sebenarnya kalau taruh di mana itu pertanyaannya agak sedikit menjebak nih Pak. Karena kan setiap orang punya beda-beda ya Pak ya. Tapi anggaplah itu uangnya uang dingin ya Pak ya, yang nggak dibutuhkan untuk jangka pendek gitu Pak. Ya menurut saya pasar saham it's okay Pak. Cuma orang tuh banyak meremehkan uang kecil Pak. Saya tuh paling sebel sebenarnya kalau orang ngomong, gue nanti aja lah jadi investor bener kalau uang gue udah gede. Kalau uang gue kecil, kalau uang gue kecil kapan gue kayanya Pak, gitu kan? Percaya Pak, saya tuh dulu juga main dari uang yang kecil Pak, untung 1 juta tuh Pak, ngeliat di Porto untuk 1 juta aja tuh seneng Pak, gitu. Sekarang naik turun berapa gitu Pak, yang istilahnya bisa jadi aset yang lumayan, ya udahlah naik segini turun segini ya biasa gitu kan Pak. Nah itu nggak akan bisa kita raih Pak kalau kita uangnya nggak konsisten bertumbuh. Itu aja dulu kuncinya Pak. Nih contoh, oke lah kita anggap gaji karyawan, nggak tahu sekarang UMR anggaplah 5 juta lah Pak, misalkan ya 5 juta. Anggaplah dia cuma bisa nabung 500.000 Pak sebulan, berarti setahun tuh 6 juta Pak. Nah kalau dia dari uang dia tabung 6 juta setiap tahun, habis itu dia bisa tumbuhkan 20% per tahun Pak. 10 tahun uang dia tuh cuma jadi berapa? Kurang lebih sekitar 186 juta Pak. Tapi kalau ditarik lagi Pak, tabung lagi 6 juta setahun, 6 juta setahun. Ketika tarik jadi 20 tahun Pak, ajaibnya 180 juta ditambahkan 6 juta kali 10 kan cuma 60 juta ya Pak. Ya. Di tahun ke-20 itu jadi 1,3 M Pak. Ini yang namanya keajaiban compounding. Ditarik lagi Pak, 6 juta setiap tahun, ditarik lagi 10 tahun lagi Pak. Kita di tahun ke-30 jadi 8,5 M Pak.